Perkenalkan, nama saya Pairungan Samparan, NIRIM 10202958 dari program studi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Pada kesempatan ini saya akan mau menjelaskan tentang bagaimana pandangan Kristen tentang judi, pasilagatero atau adu kerbau di Toraja. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, kita akan melihat video dulu untuk mengantar kita dalam memahami bagaimana generasi-generasi selanjutnya mengenai judi tentang pasilagatero ini atau adu kerbau ini. Saksikan video ini. Setelah kita melihat video tadi tentang pasilagatero, mungkin itu akan bisa membuka pikiran kita bahwa apa yang akan terjadi ke depannya jika itu terus menerus dilakukan bagi generasi muda, bagi generasi penerus gereja, bangsa dan negara ini, khususnya di Toraja. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan mengenai pandangan Kristen tentang pasilagatero ini, saya akan memberikan pandangan saya bahwa dalam konteks Toraja, memang pasilagatero ini adalah sesuatu budaya Toraja yang harus kita hormati, yang harus kita lakukan terus menerus. Kalau kita melihat sejarah bahwa pasilagatero ini adalah sesuatu yang dilakukan jika kita dalam keadaan atau kita dalam sedang melaksanakan Rabu Solo. Pada masa lampau, orang melakukan pasilagatero ini atau orang melakukan adu kerbau ini pada saat kerbau-kerbau ini mau disembelih atau mau dibakar, istilah dalam Toraja, atau mentunuk, itu kita melakukan adu kerbau pada saat kerbau itu mau disembelih. Itu pada masa lampau, atau itu sesuatu yang dilakukan pada masa dulu atau juga sampai sekarang. Tetapi yang perbedaannya pasilagatero atau adu kerbau saat ini adalah biar kita tidak dalam suasana kedukaan atau suasana Rabu Solo, Rabu Solo ini, itu pun dilakukan karena hanya ada satu kata di situ sehingga itu dilakukan, hanya ada karena satu kata judi. Nah, itu yang menjadi persoalan kita saat ini tentang judi ini. Nah, kalau kita melihat pandangan dalam kekristenan, dalam konteks Kristen memberi pandangan terhadap judi ini, dalam hal pasilagatero ini di Toraja, itu umumnya dianggap negatif. Mengapa? Karena judi ini sering dipandang sebagai praktik yang dapat mengarah pada ketergantungan. Ketergantungan akan menimbulkan konflik dan juga kehilangan orang. Nah, mau jadi apa generasi-generasi kita berikutnya kalau mulai saat ini kita akan memperlihatkan sikap-sikap yang tidak baik terlebih kepada judi ini. Nah, kalau itu akan terus menerus dilakukan, itu akan memberikan pemahaman kepada generasi berikutnya bahwa ini lebih baik daripada
saya tidak setuju dengan judi ini, karena kita melihat sekarang ini bahkan para orang-orang Kristen justru mereka lebih memilih kepada judi ini daripada pergi kepada lebih memilih untuk pergi menjudi daripada pergi ke gereja. Itu adalah salah satu fakta yang terjadi sekarang. Saya melihat beberapa tempat, kita melihat pada saat hari Minggu mereka justru lebih pergi kepada tempat judi daripada pergi gereja. Saya tidak melihat dalam konteks mak persilakan tirong saja, tetapi judi-judi yang lain. Kalau kita berbicara tentang judi apapun itu tidak baik perjudian secara online, perjudian secara sabung ayam, dan apapun itu adalah sesuatu yang tidak baik terhadap orang-orang Kristen. Nah, oleh karena itu dalam konteks budaya Toraja saya kembali kepada tentang Pasilaka Terong ini. Pasilaka Terong ini adalah bagian dari ritual dan tradisi yang memiliki makna sosial, dan spiritual dalam budaya Toraja ini. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dihormati, dan itu memang betul bahwa Pasilaka Terong ini adalah sesuatu ritual yang perlu kita hormati, karena ini adalah warisan dalam budaya Toraja. Nah, meskipun ada perdebatan para tokoh-tokoh gereja dalam komunitas Kristen tentang bagaimana mengatasi tradisi tentang Pasilaka Terong ini yang bertentangan dengan ajaran agama Kristen. Nah, perlu kita melihat dalam Alkitab. Saya akan bacakan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Kalau kita melihat dalam Timotius ini pasalnya ke-6, 1 Timotius pasal 6 ayat 10, dia berkata seperti ini: karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai luka. Nah, itu yang saya bilang tadi, bahwa kalau kita melihat konteks sekarang ini, perjudian itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berpengaruh terhadap orang-orang Kristen. Mengapa? Karena itu akan menyimpang dari imannya. Mereka akan lebih memilih, saya bilang tadi, lebih memilih kepada tempat perjudian daripada tempat yang sesungguhnya yang mereka mau pergi ke gereja. Nah, saya juga melihat dalam kitab Amsal pasal 13 ayat 11. Kitab Amsal pasal 13 ayat 11 di sini dikatakan bahwa harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nah, sesuatu yang kita cari secara waktu yang tepat atau waktu yang sangat singkat seperti perjudian itu, karena dalam perjudian ini ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, kan? Kadang-kadang itu silih berganti pada orang-orang yang melakukan perjudian ini, karena dalam perjudian ini ada orang yang menang. Dalam kemenangan itu harta yang engkau kumpulkan itu akan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu tidak baik. Kita tidak tahu kemana saja itu hal-hal yang seperti itu, uang-uang seperti itu. Tetapi apa yang kita kumpulkan
sedikit demi sedikit itu yang akan lebih berkenan di hadapan Tuhan, itu akan lebih memperkaya kita dibandingkan dengan harta yang kita kumpulkan dengan tidak benar. Nah, kalau kita melihat dalam Amsal juga pasalnya yang ke-21 ayat 20, di situ dikatakan bahwa harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa perlu pengelolaan harta yang bijak. Nah, itu yang saya telah jelaskan tadi. Jadi intinya bahwa dalam perjudian ini adalah sesuatu yang tidak baik bagi sesuatu yang tidak baik yang kita terus perlihatkan kepada generasi-generasi selanjutnya, karena itu akan sangat memberikan dampak yang tidak baik bagi generasi kita. Ya, siapa lagi yang mau meneruskan masa depan gereja, masa depan bangsa, kalau bukan generasi-generasi sebelum selanjutnya? Tetapi saya tekankan bahwa janganlah melakukan perjudian, karena uang yang akan engkau kumpulkan dari situ akan tidak maksimal engkau pakai. Dan saya juga tekankan bahwa Mapasilaga Tirung adalah sesuatu yang wajar kita lakukan, karena itu adalah salah satu tradisi kita, itu adalah salah satu budaya yang akan kita hormati, karena itu adalah sesuatu yang terus terjadi, adalah budaya yang dari sejak zaman yang ada di Toraja yang perlu kita hormati sampai saat ini. Jadi saya katakan bahwa Mapasilaga Tirung adalah sesuatu yang wajar kita lakukan, tetapi hanya satu kata di situ, judi, itu yang perlu kita itu hal yang perlu kita singkirkan, hal yang perlu kita tidak lakukan lagi, karena itu akan merusak masa depan bangsa dan negara terkhusus di Toraja. Mungkin itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.